wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul hawli wa syafa'ati wal maqam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi balam amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihim. Ma'asyiral mu'minin hadirat jamaah Majelis Taklim Arafah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di pagi hari yang bahagia ini kita dapat berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam kajian rutin Kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, dan esoknya lebih baik daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana bu kabarnya, sehat semua? Alhamdulillah. Yang lebih sehat bu ya, sehat, afiat, pada maksudnya pada. Kalau kita berdoa dengan doa apapun, silakan berdoa sebanyak-banyaknya, tapi akhiri dengan minta disehatkan, diselamatkan di akhirat. Kita boleh minta apapun, minta uang yang banyak silahkan, anak yang banyak silahkan, haji berkali-kali silahkan, apapun sepanjang tidak haram. Tetapi akhiri doa kita dengan minta disehatkan, diselamatkan di dunia akhirat. Ada orang berdoa ingin berbudi salehah, kaya raya, cantik lagi, tetapi dia lupa akhirnya tidak menggunakan atau berdoa untuk disertai dengan sehat, selamat dunia akhirat. Maka jangan salahkan pada saat kita menikah nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa jadi sakit kan, bisa jadi kecelakaan. Makanya Nabi mengajak kepada kita, kalau kita berdoa dengan doa apapun, akhiri dengan afiat salam, kita disehatkan dan diselamatkan. Tapi insyaallah Majelis Taklim Arafah Allah Ta'ala bagi sehat, afiat, selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para ibu rahimahullah, bagaimana bahasan kita bahwa pagi hari ini kita akan meneruskan kajian kita, yang mana kajian kita adalah babul aniyah, bab hujana. Betul? Karena kemarin alhamdulillah kita sudah selesai mengkaji tentang babul thaharah, bab bersuci. Dari mulai hadis pertama sampai terakhir kita selesai mengkaji babul thaharah. Nah, kemudian bab kedua adalah babul aniyah. Kalau di kitab ibu-ibu tidak ada bahasa Arabnya, yang ada artinya saja bab bejana. Sementara kalau kitab aslinya adalah babul aniyah, bab menjelaskan tentang bermacam-macam bejana atau wadah-wadah. Kenapa bab ini disebutkan setelah bab thaharah? Karena ada kaitan dengan bab thaharah. Ketika orang berwudu, bersuci, tentu mereka menggunakan wadah.
bisa dengan gayung, bisa dengan ember, atau mungkin dengan gentong dan lain-lainnya. Dan dalam bahasan ini dibahas secara detail insyaallah bahwa tidak semua wadah boleh kita gunakan. Ada beberapa wadah yang haram digunakan. Kaitan dengan wadah, secara umum aniyah adalah wadah-wadah atau bejana-bejana. Tetapi ketika dikaitkan dengan praktek khusus, maka maknanya jadi berubah. Misal, alat untuk menampung air disebut dengan ember kalau kita ya, atau gentong bisa juga masuk, itu wadah. Sementara alat untuk mengambil air berwudu adalah gayung, itu wadahnya, termasuk juga balkannya gayung. Atau mungkin kita sering memasak dengan menggunakan panci, penggorengan, kemudian sendok, garpu, gelas, piring, kemudian apa namanya bu? Itu namanya apa ini? Pisin, bahkan asbak. Ini pun termasuk untuk wadah. Jadi semua wadah-wadah di sini dibahas. Jadi semua wadah asal mulanya adalah halal dipakai. Semua wadah, mau terbuat dari tanah, atau dari kaca, atau dari bambu, dari kayu, dari tembaga, apapun macamnya itu halal dipakai. Apa dalilnya? Kita buka Al-Quran Al-Baqarah. Kalau ada yang buka Al-Quran, silakan dibuka Al-Baqarah. Dalil tentang semua yang ada di bumi ini halal dimanfaatkan oleh kita. Al-Baqarah ada. Ayat 29, coba dilihat. Betul tidak? Al-Baqarah ayat 29, qala ta'ala huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Ada bu? Apa artinya? Dialah Allah yang telah menciptakan untukmu, halal untukmu, ma fil ardi jami'an, segala apapun yang ada di bumi. Ini dalil tentang kebolehan kita menggunakan semua wadah-wadah. Terkecuali ada dalil yang menegaskan tentang haramnya satu wadah, yaitu wadah emas dan perak, yang nanti akan dibahas di bab berikutnya. Jadi pada mulanya semua perkara-perkara di bumi ini, makanan ataupun minuman, itu dihalalkan kepada kita semua. Terkecuali ada dalil yang jelas-jelas mengharamkannya. Termasuk di antara yang dikhilafkan, diperebutkan oleh ulama-ulama adalah dalil tentang boleh tidaknya merokok. Karena tidak ada satupun dalil yang tegas menerangkan rokok itu haram, tidak ada. Atau ada dalil yang tegas menghalalkan rokok, tidak ada juga. Semuanya menggunakan dalil umum. Kita buka Al-A'raf. Al-A'raf ibu dibuka ayat 157. Al-A'raf ayat 157. Qala ta'ala الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Sampai akhir. Apa artinya? Ialah orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati termaktub di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka.
Rasul ini yang menyuruh mereka mengerjakan ma'ruf dan melarang yang munkar, dan yang menghalalkan bagi mereka yang baik dan mengharamkan segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, membantunya, dan mengikuti cahaya yang terang, mereka lah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini ada dua yang menyebutkan tentang halalnya yang baik dan haramnya yang buruk. Nah, dalil inilah yang dipakai oleh orang-orang yang mengharamkan rokok. Jika itu baik, maka itu halal. Jika itu tidak baik, maka hukumnya haram. Sekarang merokok baik tidak, Bu? Baik tidak? Tidak berarti haram. Ini dalil bagi mereka yang mengharamkan tentang merokok. Jadi merokok tidak boleh. Kenapa? Karena minuman atau makanan yang tidak baik, tidak bermanfaat. Nah, sementara dari mereka yang mengatakan rokok itu boleh-boleh saja, itu pun ada dari umum yang ada dalam surah Al-An'am. Dibuka Al-An'am ayat 145. Al-An'am ayat 145. Faqala ta'ala qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yad'am illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghayrillahi bihi. Yang maknanya apa? Maknanya katakanlah Muhammad, tidaklah aku peroleh dalam waktu yang diwahyukan kepadaku sesuatu makanan yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali jika jelas-jelas makanan itu adalah bangkai, darah yang mengalir atau daging babi, karena sungguhnya semua itu adalah kotor. Atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini Allah mengatakan, tidak pernah aku dapati makanan yang diharamkan ketika diwahyukan kepadaku. Tidak ada makanan atau minuman yang diharamkan kepadaku, terkecuali memang itu bangkai, darah, daging babi atau hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Inilah dalil yang dipakai oleh orang-orang yang menghalalkan merokok, karena rokok termasuk makanan di Islam. Dan Nabi mengatakan tidak pernah kudapati makanan yang diharamkan ketika turun wahyu kepadaku. Jadi mereka semua mengambil dari umum, baik yang tadi yang mengharamkan ataupun yang menghalalkan. Dua pendapat. Jadi kalau misalnya ada orang yang merokok, kalau pakai dari ini hukumnya halal sepanjang yang pertama tidak membuat kondisinya memburuk, seperti orang sakit ketika dia sehat malah merokok jadi sakit, itu haram jelas. Tapi ada yang merokok bukan sakit malah sehat, ada nggak, Bu? Katanya kalau orang merokok pusing, ketika merokok jadi sembuh pusingnya. Ada yang begitu? Ada juga yang merokok. Saya merokok kalau sholat tidak merokok dulu, pagi malam tidak khusus sholatnya. Merokok nanti ya, jadi khusus sholatnya. Ini halal. Jadi lihat dari keadaannya, kalau memang berbahaya bagi kondisi tubuhnya, satu. Yang kedua, membahayakan nafkah keluarga. Sekiranya merokok diutamakan daripada nafkah keluarga dia, istrinya, anaknya, dan lain-lainnya, maka hukum merokok jadi haram. Kenapa? Karena mengutamakan yang tidak baik, tapi dibelakangkan yang baik. Yang kedua, yang ketiga, bisa halal merokok kalau memang tidak mengganggu sekitarnya. Ini tiga, Bu ya. Yang pertama, ada manfaat bagi dia. Yang kedua, tidak sampai mengganggu nafkah keluarga. Dan yang ketiga,
tidak mengganggu orang-orang sekitarnya. Jika ada yang terganggu, maka hukumnya merokok adalah haram. Halo, hukumnya haram. Ini pendapat kedua. Yang ketiga, ada 3 pendapat. Masalah merokok yang ketiga adalah hukumnya tidak menghalalkan, tidak mengharamkan, tetapi melihat keadaan orang itu. Ada rokok bisa jadi haram kalau memang mengganggu sekitarnya, mengganggu nafkah, mengganggu fisiknya, maka itu haram. Yang kedua, rokok bisa jadi wajib, Bu. Kenapa? Jika berkaitan dengan nyawa. Misal dokter bilang, ini orang kalau tidak merokok dia akan mati. Ini dokter spesialis nih, tahu dia kalau tidak merokok dia orang mati, maka rokok jadi wajib baginya. Kenapa? Kaitan dengan nyawa. Dan saya punya pengalaman, Bu. Bukan pengalaman, punya cerita. Tetangga saya asli ini, namanya Bulan. Dia cerita, Pak Ustaz, saya adalah perokok berat. Nah, ketika saya naik haji, saya bertemu dengan seorang syekh. Syekh ini berkata kepadaku tentang bagaimana bahayanya merokok. Akhirnya saya berhenti merokok ketika haji. Pulang dari haji, kan tobat dia. Pulang dari haji bukannya sehat tapi malah sakit. Dibawa ke dokter ini, beberapa dokter didatangi, kasih obat tapi tidak juga sembuh penyakitnya. Sehingga ada satu dokter yang bertanya, kenapa Anda bisa sakit katanya? Ya, dia jawab, karena saya berhenti merokok. Kata dokternya, jika demikian teruskan merokok, sehat buat Anda. Dia teruskan dan subhanallah, masya Allah, sekarang dia sehat. Jadi kita tidak boleh juga mengatakan rokok itu haram secara mutlak, tidak juga, tergantung lihat kondisinya. Ada yang sunnah untuk rokok. Ini fuqaha mengatakan demikian. Dan seperti apa merokok sunnah? Yaitu ketika dia memang pening kepalanya, ngaji tidak khusyuk, sholat pun sama, kerja juga sama, dia kan merokok membantu dirinya untuk tambah semangat, tambah giat. Bisa jadi merokoknya hukumnya sunnah. Yang keempat, bisa makruh. Kalau apa? Kalau memang merokoknya itu sampai mengeluarkan harta yang tidak bermanfaat, tidak ada manfaat bagi dia, kemudian dia buang secara cuma-cuma hartanya, ini bisa dikategorikan makruh hukumnya. Dan juga berlaku bagi mereka yang pertama merokok, kemudian dia coba-coba merokok, ini bisa jadi makruh ataupun haram. Kenapa? Karena tidak ada manfaat sama sekali baginya. Itulah daya tentang merokok. Jadi semua hal itu kayak tadi, wadah-wadah, semua wadah itu halal hukumnya, dipakai, digunakan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dalil yang mengharamkan wadah dipakai ialah emas dan perak, secara jelas gamblang ada nasnya. Makanya kita sekarang beralih kepada kajian kita, yaitu babul aniyah. Hadis yang pertama dari bab ini kita lihat. Hadis yang pertama dari bab ini adalah dari siapa? Dari Hudzaifah bin Al-Yamani radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi bersabda, la tashrabu fi aniyatil zahab wal fiddah. Janganlah kalian minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian wala ta'kulu fi sihafihima. Dan jangan pula makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari keduanya. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena keduanya hanya untuk mereka orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian orang muslim itu di akhirat. Ini jelas tentang ini bahwasanya Rasul mengatakan la tashrabu fi aniyatil zabul fiddah. Jangan kalian minum ataupun makan di wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak.
Apa alasannya? Di sini alasannya bukan karena itu atau orang kafir, bukan. Alasannya bukan untuk orang kafir, tapi alasannya adalah para ulama menjawab yang pertama karena emas perak itu adalah tanda-tanda orang-orang yang sombong menggunakannya. Orang-orang sombong biasanya mereka menggunakan wadah dari emas dan perak dan membuat rendah orang-orang fakir. Ini alasannya. Setiap perkara yang ada sombongnya, maka itu diharamkan dalam Islam. Kenapa dalam Islam laki-laki tidak boleh memakai celana melebihi mata kakinya? Karena ada alasan sombong. Biasanya orang yang sampai melebihi mata kakinya, bahkan seret-seret, itu biasanya dulu ceritanya dipakai oleh orang-orang yang sombong. Hanya haram dipakai memakai celana atau sarung atau apapun yang melebihi mata kakinya kalau tujuannya sombong. Beda dengan tujuan lain. Oh, saya tujuannya bukan karena itu. Kenapa? Karena ingin misalnya. Atau saya malu kaki saya pas mata kakinya ada bisul misalnya. Itu beda. Nah, kalau alasannya bukan karena sombong, maka boleh-boleh saja kita atau laki-laki memakai pakaian melebihi mata kakinya. Nah, kalau perempuan tidak boleh terlihat mata kakinya, harus tertutup. Silakan pakai baju-baju yang menutupi mata kaki. Karena perempuan hanya dua yang boleh diperlihatkan. Satu wajah, dua telapak tangan. Selebihnya tidak boleh. Jadi kalau kita sholat terlihat satu helai rambut di wajah kita, satu helai rambut, hukumnya batal sholatnya. Kenapa? Karena rambut termasuk aurat. Atau misalnya kita membeli gorengan, ibu siapa tuh? Bu Markona saya. Ternyata gorengannya ada rambutnya satu. Itu aurat, tidak boleh dilihat. Gigi aurat kan? Gigi perempuan aurat tidak? Aurat tidak? Enggak lah, masa aurat. Kalau aurat gimana mau ketawa dia? Bisa. Jadi hati-hati, jangan sampai rambut kita terlihat. Kalau kita potong rambut, rambut kita kalau bisa dikubur, jangan diperlihatkan. Hukumnya haram diperlihatkan rambut kita. Kalau kuku boleh dilihatin, tapi kalau rambut tidak boleh, haram hukumnya. Kubur cari tempatnya, khusus pemakaman rambut. Kenapa? Ya itu dia, ke salon. Gimana ke salon? Karena ada ibu yang jual rambut ya, jual rambut 1 kilo berapa itu tidak boleh. Orang seperti kita merdeka ini tidak halal dijual sehelai rambut pun, tidak boleh. Tubuh kita ini tidak boleh dijual-belikan, semuanya haram, termasuk darah. Kalau kita jual darah tidak boleh. Kalau donor, kan kalau jual darah kita hukumnya haram, tidak boleh. Allah mengatakan, walaqad karramna bani Adam. Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Jadi jangan sampai dijual belikan tubuh kita ini, haram hukumnya. Kenapa demikian di sini? Karena si emas perak ini lahum fid dunya, biasanya dipakai oleh orang-orang kafir di dunia. Bukan karena alasannya ini dipakai oleh mereka, bukan. Karena terus terang semua ayat yang berkaitan dengan kita muslimin, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus begini, begitu, itu pun berlaku kepada semua orang kafir. Dan mereka kelak akan disiksa gara-gara apa? Gara-gara tidak mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Akan tetapi siksa mereka beda dengan kita. Nah, oleh karena itu setiap larangan itu tidak berlaku hanya untuk muslim saja, termasuk orang kafir pun berlaku larangan dan juga perintah. Nah, di sini kenapa orang kafir dikatakan mereka biasanya memakai emas perak di dunia? Ya betul, karena orang-orang kafir ini
Semua kenikmatan di dunia ini bagi mereka adalah jannah, surga. Kalau untuk orang mukmin, semua kenikmatan di dunia ini adalah sijnun, penjara. Jadi kalau orang kafir menganggap semua kenikmatan di dunia ini adalah surga bagi mereka. Tapi kalau kita muslimin, sijnun bil mukmin, semua kenikmatan diibaratkan penjara buat kita. Ini tidak boleh pakai maskara, minum-minuman tidak boleh juga, sutra tidak boleh juga. Kenapa? Karena ibarat penjara, tidak boleh menggunakan kenikmatan di dunia ini. Nanti kita di akhirat balasan kita, semua yang dilarang di dunia akan kita nikmati di surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga semuanya, amin. Nah kalau orang dunia ibu sering minum minuman keras, nah kemudian dia masuk surga, nah boleh jadi di sana nanti dia tidak bisa minum minuman keras pakai khamar. Kenapa? Karena dia sudah mencicipi di dunia. Sementara di surga ada empat air kan, ada air susu, ada air madu, ada air khamar, ada air biasa tawar. Nah, 4 air ini akan dinikmati oleh semua penghuni surga, kecuali mereka yang dulu pernah menikmati dan tidak bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka mereka akan dihalangi oleh kenikmatan yang pernah dia rasakan dulu, kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau bertobat, maka itu kembali boleh dan itu. Termasuk lagu-lagu. Kita sering dengar lagu-lagu yang haramkan yang bisa membuat kita lalai kepada Allah Ta'ala, sambil kita menghayal misalnya masa-masa dulu dengan lagu-lagu apa? Lagu-lagu apa? Lawas, lagu jadul. Ingat masa-masa SMA sama si Anu kan? Mulai kita lalai kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita rajin sering mendengarkan irama yang merdu, syahdu, lalai kepada Allah Ta'ala, maka kalau kita tidak tobat sebelum meninggal, kalau kita ke surga nanti tidak bisa mendengarkan bagaimana merdunya suara-suara surga. Kenapa? Karena kita sudah pernah merasakannya di dunia. Jadi nggak boleh mendengarkan itu, Ustaz? Nggak boleh ibu. Coba ibu dibuka bu, dibuka surah Al-Rum, dibuka surah Al-Rum. Bukan Al-Rum ya, Luqman salah mohon. Luqman, surat Luqman buka. Surat Luqman dibuka ayat ke-6. Luqman ayat ke-6. Faqala ta'ala wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Apa artinya? Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Ini tujuannya apa? Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Perhatikan di sini, di antara manusia ada orang yang menggunakan perkataan. Nah, para ulama menyebutkan ini lagu, nyanyian yang tidak bermanfaat. Tapi lagunya apa? Yang bisa menyesatkan, melalaikan kita kepada Allah Ta'ala. Beda bu, ada lagu yang tetap kita ingat kepada Allah, ada lagu yang buat kita lupa kepada Allah Ta'ala. Yang diharapkan ialah lagu yang memang membuat kita lalai kepadanya. Ada lagu Salatullah, Salamullah. Tahu tenang Ya Rabbi bil Mustafa badal maqasidana. Ini juga perkataan, tapi bisa buat kita ingat kepada Allah Ta'ala.
apalagi Al-Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, jelas. Tapi kalau lagunya membuat kita lalai, sakitnya itu di sini ya. Jadi, makanya yang tadi Bu, cari mana yang baik, mana sekiranya membuat kita lalai dan tidak lalai. Termasuk yang membuat tidak lalai ialah kita menyanyikan lagu untuk anak kita yang rewel. Kita ambil anak kita nyanyi nanging 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 kan? Nah, ini lagu juga ini. Tapi dia tenang. Ayo tenang, sejuk. Atau lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Ada? Ini membuat kita tidak lalai, justru mengingat bagaimana perjuangan orang dulu. Nah, kalau lagu seperti ini itu dibolehkan saja. Yang diharapkan itu ialah yudhillah ansabilillah, yang bisa membuat kita sesat, lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Itu baru haram hukumnya. Maaf ya, kasih ya, maaf ya. Iya, apalagi kita kalau dengan lagu lawas, jadi ingat masa-masa lalu, lupa ke suami akhirnya kan. Malah ingat yang dulu, ini bahaya itu, mau sudah. Nah, makanya di sini dikatakan, kenapa haram emas perak wadahnya? Karena itu biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, dan kita sebagai muslim tidak boleh menggunakannya. Kenapa? Karena untuk kita bukan mesti dimanfaatkan di akhirat sana. Jadi ibaratnya Ibu, dunia ini sijnun lil mukmin, penjara bagi orang mukmin, wa jannatun lil kafir, dan surga bagi orang kafir. Di dunia kita lihat mereka bisa makan apa saja, minum apa saja, melakukan apa saja yang haram boleh bagi mereka. Tapi kita ada batasannya, mana yang halal, mana yang haram. Semoga kita semua istiqomah dalam beramal baik dunia. Dan kemudian ada beberapa kaidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kaidah hadis ini yang nomor berapa nih? 14 ya. Nomor 1 dari hadis Ghamul Aniyah, bejana-bejana. Yang pertama, kaidahnya adalah larangan secara jelas memakan, meminum dari wadah emas ataupun perak. Semua wadah-wadahan yang terbuat dari emas perak hukumnya haram. Bukan hanya gelas saja Bu, mau piringnya, mau visirnya, mau asbaknya, mau gayungnya, mau embernya, semua. Bahkan panci ini Bu, orang kaya banget, panci emas, penggorengan emas, itu semuanya haram hukumnya, menggunakan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kalau bukan keduanya, silahkan. Dari perunggu, dari intan kalau memang ada, silahkan. Yang penting jangan emas dan perak. Yang pertama. Yang kedua, larangan di sini adalah larangan haram. Karena ketika ada Al-Quran dan hadis menyebutkan larangan, tidak semuanya haram. Ada yang haram, ada yang makruh. Tergantung, kalau di dalamnya ada ancaman yang keras, berarti haram itu namanya. Tapi jika tidak keras larangannya, hukumnya adalah makruh. Seperti masalah jenggot. Jenggot itu tidak boleh dipotong. Biarkan dia terus memanjang. Ada larangannya, tidak boleh jenggot dipotong, biarkan dia terus memanjang. Ini kan larangan. Tetapi larangan di sini bukan haram, tapi makruh. Makruh terutama kalau tidak sampai menyerupai orang Yahudi, karena mereka juga panjang jenggotnya sampai ke pusar. Nah, hukumnya tidak boleh dipanjangkan. Dan sama juga seperti kumis. Kumis itu dilarang kalau digunting dilarang, apalagi dikering. Dikering lebih berat larangannya, dibanding digunting, jadi tidak boleh, dilarang, apalagi
dikering. Tapi larangan di sini bukan haram, tetapi makruh. Kenapa? Karena ancamannya tidak keras. Jadi kalau kita mendapatkan Al-Quran atau hadis yang melarang apapun, kita lihat keras gak ancamannya. Kalau keras seperti haram. Nah di sini Bu, ancamannya keras. Nanti kita akan temukan dalam hadis berikutnya bagaimana nanti ancamannya. Yang berarti di sini hadis tentang masalah menggunakan wadah emas perak adalah hukumnya haram karena ancamannya keras. Yang ketiga, faedahnya kita ambil di sini. Larangan dalam hadis ini berlaku untuk kalangan pria maupun wanita. Jadi semuanya tidak boleh. Laki tidak boleh, begitu pun perempuan tidak boleh. Ada beberapa hal yang dibolehkan bagi perempuan, haram bagi laki-laki. Seperti apa contohnya? Seperti perempuan memakai cincin emas. Laki-laki boleh tidak? Tidak boleh, haram. Laki-laki tidak boleh memakai cincin emas. Kalau perempuan boleh. Kalau perak itu boleh bagi perempuan, laki-laki boleh. Bagi ibu nih, saya pakai sengaja ini perak ini. Boleh hukumnya memakai cincin dari perak laki-laki. Dan boleh juga laki-laki memakai cincin emas, boleh kalau masih kecil. Usia 2 tahun boleh kita pakaikan emas anak itu. Laki-laki padahal boleh, silakan. Kalau sudah besar hukumnya haram, tidak boleh. Yang ketiga, yang keempat sekarang, faedah di hadis ini adalah makan dan minum dari wadah emas perak bukan kait, bukan kekhususan. Artinya semua wadah yang digunakan meskipun tidak dimakan atau diminum, jika dipakai digunakan maka hukumnya berlaku sama. Jadi hukumnya di sini khususnya makan minum, tidak khusus. Semua manfaat yang digunakan dari wadah-wadah itu termasuk diharamkan. Seperti misalnya kita pakai sendok dari emas, atau kita pakai gayung, kan dimakan itu. Jangan dimakan. Atau misalnya ini pisin apa asbak. Ini tidak hanya itu saja, semua yang digunakan wadah-wadahan meskipun tidak dimakan atau diminum hukumnya adalah haram. Dan bagaimana kalau kita merawat di rumah kita untuk dijual belikan? Itu boleh. Kalau kita punya wadah emas perak tapi kita tidak manfaatkan, tidak pakai, cuma buat untuk jual beli misalnya, silakan. Silakan, tidak apa-apa kalau untuk jual beli, dijual belikan. Tapi jangan dibuat koleksi di rumah. Tidak boleh juga. Kalau emas batangan gimana? Kenapa? Emas batangan. Emas batangan? Ya, emas batangan itu bukan wadah. Boleh. Ini semua kuliah, semua perhiasan itu dibolehkan. Sepanjang belum jadi wadah emas perak, boleh. Emas batangan, cincin, kalung, gelang, emas itu kan bukan wadah. Tapi kuliah, perhiasan itu boleh. Tapi hati-hati Bu, kalau kita punya emas yang banyak di rumah kita sehingga mencapai 82 gram, maka kalau sudah haul, sudah setahun berjalan, itu wajib dikeluarkan apanya? Zakatnya. Kalau memang kita punya emas perak, emas di rumah kita yang mencapai berapa tadi? 82 gram. Nah, makanya kalau misalnya kita mau berzakat, kurangi saja nanti sedekahkan segram. Jadi besok mau haul nih, setahun besok persis sedekahkan satu atau jual, kan berkurang, tidak wajib lagi. Bisa seperti itu bisa. Cuman sungguh terlalu gitu. Tapi nggak mau zakat segitunya ya. Kemudian yang berapa sekarang? Yang kelima manfaatnya ialah, hadis dalam larangan
emas perak digunakan untuk kita itu bukan karena halal bagi orang kafir, bukan. Karena kebiasaan orang kafir, mereka menggunakan kemewahan dunia ini, termasuk menggunakan emas dan perak. Makanya dikatakan itu untuk mereka, gitu. Bukan karena halal untuk mereka, bukan, tetap haram. Emas perak wadahnya tetap haram untuk orang kafir. Nah, kita jangan pernah mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang tasyabbuh, menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi kita sebagai muslim jangan pernah meniru kebiasaan mereka dari akidahnya dan juga ibadahnya. Tidak boleh. Kalau cuma urusan dunia, tidak apa-apa kita ikuti. Misalnya ada orang kafir bikin mobil, buat HP, listrik, lampu apa, kita tiru, silahkan. Tapi jika kaitan dengan ibadah dan juga akidah, ini tidak boleh kita ikuti. Misalnya orang kafir, saya lupa bagaimana prakteknya. Kalau misalnya begini orang Kristen ya, mereka kalau mempraktekkan akidah mereka dengan seperti ini biasanya, ini bukan. Ini bukan. Nah, ini akidah mereka. Nah, kita tidak boleh mengikuti ini. Atau misalnya orang-orang biksu, para biksu biasanya mereka sambil begini mengatakan apa? Amitabha misalnya. Nah, kita tidak boleh mengikuti mereka. Jadi semua kebiasaan orang kafir, akidahnya tidak boleh kita tiru. Termasuk kalung apa salib yang hanya dipakai orang kafir. Kemudian pakaian mereka itu pun tidak boleh kita tiru. Kalau pakaiannya pakaian khusus, pakaian ini pakaian orang kafir, makanya dibedakan ini untuk orang kafir, ini muslim. Dan kita tidak boleh meniru pakaian mereka. Apapun yang kaitan dengan akidah dan ibadah tidak boleh kita tiru. Ini yang kelima. Kalau foto-foto di tempat wiharanya itu gimana? Kenapa? Foto-foto. Foto-foto. Foto selfie gitu di wihara atau di apa gitu, boleh? Nah, kalau kita tujuannya untuk tujuan baik, misalnya kita punya sahabat dan non muslim, sebagai toleransi, saya juga itu kok fotonya nih pernah aku foto di sini di wihara ini misalnya, bukan tujuan untuk mengagungkan, bukan. Kalau mengagungkan tempat mereka kita foto, nah ini haram hukumnya. Kalau mengagungkan, indahnya ya ini. Kalau kita mengagungkan tempat mereka, maka hukumnya haram. Tapi kalau bukan itu tujuannya, kita dipoto semata-mata menjaga-jaga. Ketika saya bertemu dengan orang yang non muslim dan mereka selalu mengatakan kita ini orangnya selalu keras misalnya seperti itu, kita foto nih. Ini buktinya saya pernah berfoto di sini. Saya orang biasa misalnya, bersahabat, tidak keras misalnya seperti itu dibolehkan saja. Termasuk orang-orang yang kerja di mana? Di vihara yang namanya, atau mungkin di gereja, itu bagaimana hukumnya? Ada orang cuma ngepel di situ, bersih-bersih ini, misalnya marbotnya gereja misalnya, bagaimana hukumnya itu? Cari nafkah kan? Kenapa? Kalau cari nafkah nggak apa-apa kan? Nah, kalau tujuannya mengagungkan, wah ini tempat ibadah bersihkan benar-benar. Tapi kalau tujuan kita bukan karena itu, nafkah keluarga, dan saya mau sekirkan bukan karena mengagungkan, karena ini adalah tugas saya seperti ini, maka hukumnya tidak haram baginya. Boleh saja seperti itu. Tapi kalau bisa cari tempat yang lain. Dan rata-rata kalau di foto kan maunya itu karena bagus ya maksudnya. Ya berarti kita jangan mengagungkan tempat mereka, jangan. Ya. Kalau mengagungkan hukumnya haram, tidak boleh. Atau terpaksa kita berfoto, misalnya terpaksa kita punya sahabat ingin difoto bersama di tempat itu. Nah, kita nggak enak juga kalau menolak. Akhirnya kita pun berfoto bareng di situ. Hukumnya tidak haram.
Ya rahimahumullah. Jadi hadisnya mengatakan bahwa tidak boleh kita minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan memakan dari keduanya, dari wadah-wadah yang terbuat dari keduanya, karena emas dan perak itu hanya untuk orang-orang kafir di dunia, dan untuk kita orang muslimin itu di akhirat. Hadis muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Jadi itu kita kaji tentang Hudzaifah bin Yamani. Ini hadis ini dibawakan oleh Hudzaifah bin Yamani. Hudzaifah ini adalah seorang sahabat Nabi, seorang sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun, sahabat yang paling dahulu masuk Islam. Jadi beliau termasuk sahabat rahasianya Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan rahasia? Karena ketika itu di Mekah, ketika Muslim belum banyak, Nabi punya sahabat-sahabat rahasia. Jadi keimanan mereka disembunyikan, karena khawatir kalau sampai ketahuan iman mereka, maka orang-orang kafir akan menyakiti mereka. Makanya rahasia sahabatnya itu. Nah, beliau ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islamnya. Dan beliau mengeluarkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 100 hadis. Hudzaifah bin Yamani. Dan beliau pernah berperang atau ikut perang di perang Uhud. Dan beliau juga pernah atau seorang sahabat Nabi yang pernah diberitahukan tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di kemudian. Dialah Hudzaifah bin Yamani. Berikutnya sekarang hadis yang berikutnya, yang ke-15 dari siapa? Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Alladzi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam." Orang yang minum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari perak, sesungguhnya ia hanyalah menggelagakkan api atau memasukkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Ini ancaman kerasnya itu. Makanya dikatakan harbi di sini dasarnya. Jadi orang yang meminum dengan menggunakan gelas yang terbuat dari perak, sesungguhnya dia hanyalah menggelagakkan api neraka jahanam dalam perutnya. Jadi ketika dia meminum wadah dari perak, itu sama dengan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Dalam hadis ini Rasul hanya mengatakan orang yang meminum dari wadah perak, tidak mengatakan dari emas. Bagaimana kalau emas? Apakah boleh kita minum wadah dari emas? Karena dalam hadis ini Rasul mengatakan orang yang meminum dari wadahan perak. Apakah emas boleh? Jika perak saja tidak boleh, haram, apalagi emas. Ini namanya kias di sini, Bu, atau kias. Jadi kita tidak perlu mencari dari yang lain. Cukup dengan kias saja bahwa minum dari perak saja sudah haram, apalagi dari emas. Sebagai contoh kita lihat, Bu, dalam surah Al-Isra ayat 23 kalau tidak salah, tidak kami buka. Al-Isra ayat 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ
wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya apa? Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik terhadap ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berkumpul lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Di sini larangannya tidak boleh mengucapkan dan tidak boleh membentak. Kalau pukul boleh enggak? Karena dalilnya enggak ada. Tidak boleh tidak boleh bentak. Nah, dalil hukumnya mana? Atau dalil boleh kita membakar orang tua kita dibakar hidup-hidup? Boleh enggak? Enggak boleh Pak Ustaz. Apa dalilnya? Apa ayatnya? Apa hadisnya? Enggak ada. Nah, itu jawabannya. Saja enggak boleh, apalagi sama kayak tadi. Jadi minum dari wadah perak tidak boleh karena haram. Perak saja tidak boleh diminum, padanya apalagi dari emas. Itulah bias namanya. Makanya dalam Islam, Ibu, patokan kita adalah 4. Sandaran hukum kita adalah 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Ini pegangan kita, Al-Quranul Karim. Yang kedua, jika tidak kita temukan dalam Al-Quran, beralih yang kedua apa? Al-Hadis. Hadis Nabi yang kedua. Ini adalah pegangan kita yang kedua, hadis Nabi SAW. Jika dalam hadis tidak ada kita dapatkan, maka yang ketiga adalah qiyas seperti ini, qiyas. Jika qiyas tidak ada juga, terakhir adalah ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Al-Quran tidak ada, hadis tidak ada, qiyas tidak ada, maka beralih kepada ijma'nya para ulama. Bagaimana pendapat mereka, para ulama-ulama? Nah, orang yang meminum dari wadah perak, apalagi emas, sesungguhnya mereka itu sebetulnya mereka memasukkan api neraka ke dalam perut mereka. Secara nyata, zahir kita lihat ini bukan api neraka, ini minuman, ini kopi, ini susu. Tapi karena dia terbuat dari perak, apalagi emas, maka ini sebetulnya bukan kopi, bukan susu, tetapi neraka jahanam yang akan kita rasakan kelak ketika kita sampai di yaumul qiyamah. Maka makanan atau minuman berapa banyak kita makan dan kita tidak taubat atasnya, maka sejumlah itulah yang akan masukkan ke dalam perut kita. Alhamdulillah. Jangan ya, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dulu nih, perbandingan dua hadis ini. Hadis pertama dan yang kedua kita lihat. Yang pertama adalah larangan meminum dari wadah emas dan perak. Yang kedua, larangan meminum di wadah perak saja. Jadi satu hadis menyebutkan secara komplit tidak boleh makan minum perak dan emas. Yang kedua menyebutkan hanya perak saja. Nah, para ulama hadis dan fikih ketika menyikapi dua hadis yang berbeda, yang satu umum, yang satu khusus, maka yang umum akan dimasukkan kepada yang khusus. Kalau orang cuma hafal satu hadis saja, misalnya orang yang meminum dari wadah perak, maka akan begini, akan Allah masukkan nanti makanan minumannya menjadi api neraka. Pasti dia mengatakan bahwa perak tidak berlaku. Kenapa? Karena di sini hanya perak saja yang disebutkan. Nah, sementara kita hadis yang lain mengatakan tidak boleh makan minum dari wadah emas dan perak. Berarti yang hadis tadi yang kedua itu dimasukkan ke yang pertama. Termasuk Ibu, ada hadis yang mengatakan Nabi ketika habis sholat beliau istighfar 3 kali. Astagfirullah, 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 tidak pakai azim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini yang pertama, Bukhari.
Yang lain menyebutkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa Nabi ketika habis sholat mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Habis selesai. Nah itu hadis yang berlawanan. Satu hadis menyebutkan Nabi dia pakai al-azim, yang lain menyebutkan al-azim. Maka hadis yang umum tadi dimasukkan ke yang khusus. Artinya apa? Lakukan dua hadis tadi digabungkan. Jadi kalau habis sholat baca Astaghfirullahaladzim. Itulah cara Nabi atau para ulama dalam menyikapi dua hadis yang berbeda. Pernah pada zaman dulu Nabi berkata ke sahabatnya tentang masalah ada orang yang melakukan hubungan badan di bulan puasa Ramadan. Kata Nabi, sum syahrain. Bukan muslim ini kata Nabi kepada sahabatnya, kamu harus puasa 2 bulan. Satu. Nah sementara kepada yang lainnya mengatakan sum syahraini mutatabi'ain. Kata Nabi, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. Yang satu hanya 2 bulan saja, satu lagi mengatakan berturut-turut. Maka hadis yang umum ini dimasukkan ke yang khusus. Jadi artinya puasanya harus berturut-turut, jangan terpisah-pisah. Itulah cara mereka mengambil hadis yang berbeda. Sepanjang masih bisa digabungkan, maka gabungkan hadis tersebut. Jangan dipisah-pisah. Paham Bu? Contoh lain Bu, kita sering mengerjakan sholat sunnah subuh, fajar. Sering Bu? Sering mengerjakan sholat sunnah fajar, sering? Alhamdulillah. Orang yang sholat sunnah fajar 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan. Ada 2 riwayat. Satu mengatakan ketika kita sholat sunnah fajar, maka suratnya adalah Al-Fatihah dan Qul-Ya yang pertama. Yang kedua Al-Fatihah dan Qul-Hu. Satu. Yang lain menyebutkan Al-Fatihah pertama, yang kemudian setelah itu Alam Nashrah. Al-Nashrah. Yang kedua Al-Fatihah, suratnya yang kedua Alam Taro. Alam Nashrah, Alam Taro. Satunya lagi Qul Ya Qul-Hu. Ini kan beda. Kita tidak bisa melihat oh ini surah ini yang diambil, tidak begitu. Sepanjang masih bisa digabungkan, gabungkan. Artinya rakaat pertama membaca Al-Fatihah, Alam Nashrah, Al-Kafirun. Digabungkan. Yang kedua Al-Fatihah, Alam Taro, Al-Ikhlas. Jadi 2 hadis digabungkan dua-duanya. Itulah cara para ulama-ulama dalam menyikapi 2 hadis yang berbeda. Jadi mereka melihat sepanjang masih bisa digabungkan, gabungkan saja. Kalau berlawanan baru tidak bisa kita gabungkan. Sama seperti ini Bu. Yang pertama menyebutkan tidak boleh minum dari wadah emas dan perak. Yang kedua orang minum wadah perak saja. Nah ini nanti digabungkan ini. Di hadis yang kedua ini dimasukkan ke hadis yang pertama. Dan sementara ancaman dari pertama tidak ada. Tidak ada ancamannya. Hanya larangan saja. Tidak boleh minum dari wadah emas perak dan tidak boleh juga makan dari keduanya. Wadah dari keduanya. Karena itu untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat. Itu tidak ada ancamannya. Yang kedua ada ancamannya. Yaitu apa? Orang yang minum dari perak tadi sama dengan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Jadi digabungkan nanti. Jadi orang yang meminum atau makan dari wadah emas perak itu sama dengan memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Itulah hasil dari para ulama dalam menyikapi hadis yang satu umum, yang satu khusus. Masih lama Bu? Masih lama? 2 jam lagi? Berapa? Oh bisa lagi 15 menit lagi. Baik, kita lanjutkan sekarang. Hadis berikutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dudiqa lihafu faqad tahura." Apabila kulit telah disamak, maka ia telah suci. Apabila kulit binatang sudah disamak, maka ia telah suci. Dalam riwayat Imam yang 4 seperti ini bunyinya, ayyuma ihabin dudiqa. Kulit apapun yang disamak, maka itu jadi suci. Sedikitnya 17, karena ini hadis yang ke-16, 17, 18, satu paket ini tentang kaitan kulit bangkai ya. Jadi kita baca hadisnya dulu. Berikutnya hadis ke-17 dari Salamah bin Al-Muhabbaq radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ibadu wujudil maitati tuhuruha." Artinya menyamak kulit bangkai berarti menyucikannya. Saya kawai masukkan. Yang terakhir, yang ke-18 dari Maimunah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Man ra'a Rasulullah SAW isyatin yaduruna." Rasulullah SAW pernah melewati bangkai seekor kambing yang sedang diseret oleh orang-orang waktu itu. Nah, kemudian faqala Nabi bersabda, "Lau akhadtum ihabaha." Kata Nabi, alangkah baiknya seandainya kalian mengambil kulitnya. Mereka menjawab, faqalu innaha maitatun. Ya Rasulullah, sesungguhnya ini benar-benar bangkai. Faqala, kata Nabi, yutahhiruha al-ma'u wal qarad. Kata Nabi, itu bisa disucikan dengan air dan al-qarad, macam daun yang kesat rasanya, qarad namanya. Kita lihat Bu, hadis nomor 16. Apabila kulit disamak maka telah suci. Setiap kulit yang sudah disamak maka itu suci. Di sini tidak disebutkan kulit yang kulit apa kulit bangkai atau tidak. Yang penting kulit binatang jika disamak maka itu suci. Satu. Sisir maksudnya gitu ya. Disamak itu disisir. Disamak itu artinya kulitnya nanti yang ada di atas kulit seperti lemak-lemak, darah yang menempel itu dihilangkan dulu, kemudian dibalut dengan apa? Dengan sesuatu yang kesat. Meskipun hal yang kesat itu adalah najis, seperti tai merpati itu kan kesat rasanya Bu. Pernah coba? Jadi para ulama menyebutkan pokoknya nanti kulitnya dibalut dengan yang kesat. Meskipun itu najis seperti apa? Seperti zalqitul hammam, seperti tainya merpati, itu kesat ternyata. Gawur yang bisa seperti apa dengan daun-daun apa nih, daun yang kesat. Seperti apa sih namanya, cangkang delima itu kan kesat, bisa digunakan itu. Baru nanti setelah kering dijemur maka si kulit itu jadi suci. Yang kedua Bu, hadis 17 kita lihat. Kulit ayam nanti Bu, nanti ya. Jadi kulit binatang jika sudah disamak itu jadi suci. Kalau suci bisa dimanfaatkan, bisa dijual belikan, bisa dipakai wadah-wadahan misalnya. Zaman dulu kan pakai ini wadah-wadah di kulit dulu itu. Ambil air dari kulit wadahnya ada namanya kaliba. Hadis pertama menyebutkan kulit secara umum, apabila kulit binatang disamak maka itu menjadi suci. Yang ke-17 mengatakan menyamak kulit bangkai berarti menyucikannya. Nah, jadi kan Bu, yang tadi umum jadi kulit, semua kulit binatang sama jadi suci. Yang kedua mengatakan kulit bangkai. Nah, secara khusus. Jadi artinya bahasa di sini adalah tentang kaitan kulit bangkai, bukan kulit yang tidak bangkai. Dan pengertian binatang bangkai ialah apabila binatang mati begitu saja, baik binatangnya dimakan dagingnya ataupun tidak dimakan,
itu jatuhnya adalah bangkai. Kita punya kambing mati terperosot, namanya bangkai. Atau ada kucing mati ketabrak, namanya bangkai. Semua binatang yang mati begitu saja itu namanya bangkai. Atau binatang yang dimakan dagingnya tetapi cara memotongnya, menyembelihnya tidak sesuai syar'i, maka ketika dia mati itu pun disebut dengan sebutan bangkai juga. Misalnya ada orang potong kambing, biasanya kan di sini Bu, di leher, dia tidak di perut, dikusuk-kusuk, dipukul-pukul, akhirnya mati dia, itu tidak halal baginya. Kenapa? Karena termasuk bangkai. Jadi kaitan masalah di sini adalah binatang yang sudah bangkai, kulitnya jika disamak maka hukumnya suci. Beda dengan kulit binatang yang tidak bangkai, seperti kambing dipotong, ini bukan bangkai, maka kulitnya tidak najis, suci. Jadi bahasa di sini adalah tentang kaitan kulit bangkai, bukan kulit yang tidak bangkai. Termasuk kaitan ibu tadi, pertanyaannya, bagaimana kalau kulitnya kulit ayam? Kalau ayamnya matinya dipotongnya tidak sesuai syar'i atau mati begitu saja, maka namanya bangkai. Sama, jadi bisa nggak Bu? Disamak? Bisa nggak disamak? Nggak bisa ya, udah bangkai semuanya. Itu bahasanya. Yang pertama menyebutkan secara umum semua kulit binatang jika sudah disamak maka itu telah suci. Yang kedua menyebutkan secara khusus kulit bangkai binatang itu kalau disamak menjadi suci. Jadi artinya bahwa di sini adalah tentang bahasan kulit bangkai, bukan kulit biasa. Kalau sapi atau kambing atau ayam dipotong secara syar'i maka itu bukan bangkai namanya. Sah kita makan, termasuk jika kita suka kulitnya silakan makan. Kita suka kulit binatang, misalnya kulit ayam, kulit sapi, kulit apalagi kambing, silakan kalau suka. Halal. Nah, sama yang ketiga, tidak disebutkan bagaimana caranya menyamak. Dua hadis ini mengatakan kalau disamak bagaimana cara menyamaknya itu ada di hadis berikutnya. Perhatikan nomor 18. Rasul pernah melewati kambing bangkai, di mana orang-orang sekitarnya itu menyeretnya karena bangkai takutnya bau membaukan orang sekitarnya, akhirnya diseret. Tujuannya apa? Mau dilempar, dibuang. Lalu Nabi bersabda, kata Nabi, alangkah baiknya kalian manfaatkan kulitnya, kata Nabi. Nah kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah ini kan bangkai, tidak halal buat kita, kata Nabi. Kulitnya saja dimanfaatkan. Isamak dengan cara apa? Dengan cara disucikan dengan air dan kharal, daun-daun yang kesat rasanya, maka jadi suci nantinya. Itulah caranya. Pertama kulitnya dikupas, dikuliti, diambil, kemudian yang ada di atas kulit seperti lemak, darah hilangkan dulu, kemudian lalu dengan hal-hal yang kesat-kesat, terus jemur, sudah suci. Nah sementara yang lainnya seperti tanduknya, tulangnya, bulunya, bulu bangkai, tanduk bangkai, tulang bangkai itu hukumnya tidak suci tetapi najis. Nah, berarti kalau orang jual kulit singa, taring singa atau mungkin taring kucing misalnya, itu kan tidak dimakan dagingnya. Ketika dia mati pun tidak halal dagingnya, maka tulang-tulangnya pun haram kita pergunakan karena hukumnya najis. Jadi kalau sampai kita membawa tulang-tulang bangkai ke dalam sholat kita, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena membawa najis. Hati-hati makanya tulang-tulang tanduk. Kalau tanduk kerbau yang dipotong itu suci. Tapi kalau kerbaunya mati begitu saja atau dipotong tanpa syar'i,
maka hukumnya bangkai, palingnya pun najis. Tidak boleh jual-belikan kalau begitu. Kulit ular, bolehkah kita jual kulit ular? Boleh. Diapakan? Disama kayak tadi. Isi kulitnya ambil sama kayak tadi, bersihkan, keringkan, jual. Jadi kan sabun. Ada di antara ibu-ibu yang suka staf dari kulit, ada bu? Nah itu kira-kira kulit apa ya? Sapi, kulit sapi ya, bukan badak, bukan. Kulit sapi. Nah kita lihat sapinya halal nggak dipotongnya tuh. Kalau keluaran, kalau dipotong di orang non-muslim dan kita tahu cara motongnya, bisa jadi itu bangkai namanya. Kalau disamak boleh nggak pakai. Jadi kalau beli ditanya dulu gitu ya Ustaz ya? Tanya. Kalau kita tahu, ini orang ini tahu kita motongnya nih, nggak benar misalnya, maka hukumnya tidak boleh. Tapi kalau tidak tahu, sepanjang kita tidak tahu, maka makanan, minuman dari orang kafir sekalipun halal kita makan. Kita punya tetangga itu, misalnya orang kafir, orang muslim, dia kasih makanan minuman kepada kita, bisa ngasih mie, kasih sayur, kasih rendang apa. Mungkin dalam hati kita bertanya, ini kira-kira halal nggak ya? Jangan-jangan dia makan di masak di kuali bekas anjing babi misalnya, seperti itu. Nah sepanjang kita tidak mengetahui, maka makan saja halal. Kalau sekarang berlaku, yakini saja. Coba ibu dibuka, dibuka ke surat Al-Maidah. Ayat 5 masih bawah. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Apa artinya? Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab, orang kafir dan muslim, itu halal bagimu. Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Halal tidak apa-apa sepanjang kita tidak mengetahuinya. Kalau kita tahu persis itu pembuatannya, saya yakin itu kemarin saya sendiri bekas babi misalnya. Kemudian saya yakin masaknya pun tadi di wadah itu, maka hukumnya haram kita makan. Makanya bu, dalam Islam tidak usah kita repot-repot bertanya-tanya. Ada orang kasih uang kepada kita, ditanya dari mana uangnya ini, halal nggak? Sulit, nggak usah. Yang penting kita lihat aja zahirnya. Zahirnya halal, sudah halal. Karena kalau kita berat semua di diri sendiri, akhirnya Allah akan kurang di hukumnya. Jadi kalau kita tahu orang ini secara zahir tidak jelas haramnya, maka silakan nikmati saja. Hukumnya halal bagi kita. Allahu a'lam. Ada yang bertanya? Ya Ustaz, kan kalau kita tahu nih yang ngasihnya itu orang Chinese umpamanya, tetap kita anggap aja kita nggak tahu gitu. Iya bu. Kalau saya temenin, Anggap saja kalau beri ya, kalau diberi, beda kalau kita membeli hati-hati. Memberi sushi apa di toko-toko Cina misalnya, makanan Cina, hati-hati gitu kan. Kalau diberi nggak apa-apa, ambil aja. Tapi kalau kita membeli, lihat dulu. Kalau misalnya ada tanda-tanda halalnya, sudah makan saja. Kalau nanya lagi, misalnya kan yang masak berjilbab, berkerudung. Terus kita lihat menunya kita lihat tidak ada unsur babi misalnya, sudah makan. Nah kalau seandainya kita sudah makan satu makanan yang haram, misalnya dari babi, kemudian sudah kita makan ke dalam perut kita. Ada yang bilang, di sini mah ibu makanannya dicampur minyak babi misalnya. Nah bagaimana makanannya sama perut kita? Bagaimana cara menghilangkan najisnya? Nanti ibu kalau BAB, ceboknya sama seperti kita menghilangkan najis anjing dan babi. Jadi 7 kali setelah kita bersihkan kita bersihkan
Bersih, ambil air 1 kali, 2 sampai 7 kali. Nah di antara yang 7 ini campur dengan tanah. Itu cara menghilangkan najisnya. Bukan berarti kita kumur-kumur, bukan bu. Kumur-kumur, jangan. Tidak, tapi dengan cara ketika keluar kotorannya, lakukan seperti kita menghilangkan najis babi atau kambing. Ada yang lainnya? Pak Ustadz yang tadi lagu-lagu waktu merdu, kalau senam kan biasanya ibu kan itu sedaran tuh, dan senam kan lagunya kan enak-enak tuh, mana tuh? Oh senam ya. Bagaimana lagu senam? Ada kan lagu senam? Bagaimana musik senam itu? Jika tidak pakai musik, nggak enak. Pakai musik, Enak. nah kira-kira ketika senam berjalan, lagunya berjalan, kira-kira ibu lupa nggak kepada Allah Taala? Ya enggak lah. Hah? Kami zikir lah, namanya zikir. Masa tadi ikutin gerakannya. Masa ikutin gerakannya. Itu gerakannya. Kan ada bu, ada. Ibu kalau ke Arab bu, ibu kalau ke Arab, bahkan di pesantren pun ada senam, di kelasnya ada. Tapi lagunya bukan lagu kayak itu bukan. Dan Allah, kayak begitu Allah, Allah Muhammad itu. Nah kita kan enggak. Ibu cari musiknya nggak begitu. Ciptakan, ciptakan kami. Oke lah kita anggap, oke lah kita akui saja. Kita jangan menganggap boleh kita akui, oke lah. Dari sisi lagunya memang tidak boleh. Kenapa? Lalai kepada Allah Taala. Tapi ada sisi baiknya. Kenapa? Ketika musik bersuara berjalan, kita ikuti irama itu dan tujuan kita bukan apa-apa untuk menyenangkan suami kita dan bodi yang bagus, dia akan senang. Hati-hati niatnya, hati-hati. Jangan sampai kita niat bodi kita bagus tujuan untuk apa? Untuk orang lain, hati-hati. Bukan bagus untuk sehat. Ada juga yang bagus, ada perut kan, ada perut tangkap kan terus terang. Saya mau istri saya pun senang ibu, senang perut, senang tangkap. Tujuannya apa? Untuk menyenangkan suami. Silakan seperti itu. Tapi kalau tujuan yang lain, udah double haram itu, udah musiknya, udah niatnya. Masih ada? Ustaz, kalau ada saudara yang Kristen, terus kita dikasih makanan atau dari dia diberi makanan, apa boleh kita memakan itu? Saudara Kristen kasih makanan, sepanjang ibu tidak tahu haramnya, maka makan saja. Jika ibu tidak mau makan, kasih ke saya boleh. Yang haram itu yang jelas, al halal bayyin, kata al halal bayyin, wal haram bayyin. Yang halalnya jelas, yang haramnya jelas. Kalau tidak jelas halalnya, maka di sini kalau halal jelas, haram jelas, itu jelas. Tapi kalau misalnya tidak jelas haramnya, itu namanya syubhat. Sesuatu makanan atau minuman yang syubhat, artinya dikatakan halal tidak, haram tidak, itu namanya syubhat. Nah, kalau kita yakini, misalnya kita husnuzon, saudara kita ini orang baik, tidak mungkin dia memberikan makanan yang haram. Kita butuh sama dia, tidak bisa dia makan. Sudah ibu, sudah ada. Anak-anak belajar musik. Bukan anak ibu, ibunya sering ibunya boleh nggak? Artinya apa? Bolehkah kita belajar musik? Alat musik kan seperti apa? Drum band, gitar, dan sebetulnya dalam Islam semuanya itu diharamkan. Haram semuanya mengatakan alat-alat musik namanya alat malahi. Alat yang bisa membuat kita lalai kepada Allah Taala hukumnya haram. Baik pianonya, serulingnya, gitarnya. Yang dibolehkan itu hanya satu, yaitu duf. Yang biasanya dipakai ibu-ibu kalau kasih dahan itu. Kebana. Karena ketika Nabi waktu datang ke Madinah, disambut oleh orang Madinah, dia menggunakan tuh. Mereka menunggu Nabi datang dari atas, melihat dari loteng, dari pohon. Nabi datang belum. Ketika beliau datang, disambut oleh orang Madinah.
itu boleh. Nah sekarang bukan sekarang zamannya modern ibu, halo. Nah sekarang modern itu zamannya dia. Jadi kita tidak bisa terlepas dari namanya al-malahi. Betul nggak? Kita ini tidak bisa lepas dari al-malahi. Maka ada ulama yang membolehkan sepanjang tidak membuat lalai. Tetapi ini pendapat syad, artinya nyeleneh. Tetapi untuk saat sekarang boleh kita amalkan, kita ambil hadis ini. Hadis pendapat ini. Jadi sepanjang tidak membuat kita lalai, justru nambah kita semangat beribadah misalnya atau semangat hidup, maka silakan saja. Meskipun ini pendapat yang syad, nyeleneh, tapi untuk saat sekarang silakan diambil. Makanya kan Bu, kalau kita lihat sekarang nih qasidah-qasidah itu rata-rata pakai apa? Pakai itu apa? Piano. Ya itu pakai piano, pakai musik diharamkan. Kenapa? Karena ada kaitan dengan apa? Ada kita zikir kepada Allah. Kalau cuma tidak pakai itu, jadi monoton, membosankan. Maka itu akhirnya drama. Jadi saat sekarang boleh kita mengamalkan pendapat yang mengatakan dihalalkan alat musik atau alat musik seperti itu dengan tujuan yang sampai membuat kita lalai kepada Allah. Demikian ibu semuanya sudah. Allah